Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Samsudin, tempat mengajar SD Negeri Supenuh. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0620108253050. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi Surat Al-Hujurat ayat 13, kelas 4 SD Negeri Supenuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, nanti kita akan berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas Divan, bisa pimpin doa. Maju. Cara ya, anak-anak jarak berdiri. Kita mulai, Pak Udin akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil bisa mengangkatkan tangan, ya. Adit ya Saputra. Adit. Ahmad Fatan Alfarizki. Alvaro Dalvin Adityo. Apakah kalian hari ini sudah baca Al-Quran? Tahukah kalian surat Al-Hujurat? Tahu. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Hujurat? Apa? Ada yang tahu? Surat Al-Hujurat tentang apa? Keragaman. Bagus, Devan. Ada lagi? Apa? Apa tadi? Tentang apa? Suku-suku. Ya, bagus. Ada lagi? Surat bangsa-bangsa. Ya, bagus. Vanessa, Alba. Ada yang suku-suku, ada bangsa-bangsa, toleransi. Ya, surat Al-Hujurat tentang menjelaskan tentang toleransi dan keberagaman. Terus bagaimana kita meneladani dari surat Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Untuk apa kita belajar surat Al-Hujurat? Untuk saling mengenal. Kemudian apa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari, saling gotong royong. Ya, itu tadi beberapa nilai yang diambil dari surat Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelajaran pagi hari ini kita akan belajar surat Al-Hujurat ayat 13. Dari surat Al-Hujurat nanti kita akan meneladani isi pokok kandungan dari surat Al-Hujurat. Ya. Sebelum dilanjut, Pak Udin akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Hujurat dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pesan pokok surat Al-Hujurat dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu membuat proyek poster menggunakan surat Al-Hujurat dengan baik. Oke anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran
pada pagi hari ini ya. Anak-anak semua, coba yang pertama membaca dan mengartikan. Anak-anak semuanya, anak-anak boleh mengikuti bacaan yang Pak Guru bacakan. Mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak bisa mengulanginya 2 kali atau 3 kali. Coba diperhatikan, ketika anak-anak membaca huruf yang berwarna biru, ini menunjukkan bacaan mat atau bacaan panjang. Jadi jangan terlalu terburu-buru bacanya. Kemudian ada lagi tanda yang berwarna merah, ini menunjukkan bacaan gunnah. Gunnah artinya teguh atau ditahan 2 harokat. Kemudian yang terakhir yang warna hijau adalah bacaan qalqalah atau memantul. Maka coba perhatikan. Ya ayyuhan nasu. Nah, sini yang merah inna. Jadi jangan inna tapi inna. Ini juga inna. Oke, sama ditahan 2 rokat. Inna. Kemudian yang warna biru contohnya adalah khalaqnakum, nakum, itu 2 harokat. Kemudian ada syu'u, kemudian ada lagi lita'arafu, dibaca panjang ya, atqa, kemudian alimun khabirun. Nah, ini diperhatikan betul sehingga bacaan Al-Quran kita bisa membaca dengan tartil dan benar. Berikutnya, coba anak-anak perhatikan untuk mengartikan surat Al-Hujurat ini. Di sini sudah ada potongan ayat atau potongan kata beserta artinya. Silakan anak-anak nanti dipelajari sendiri, ya. Perhatikan mulai dari kata-katanya dan juga artinya. Oke, demikian tadi penampilan atau penjelasan dari surat Al-Hujurat. Kira-kira ada pertanyaan? Dari saya tadi, penjelasan tadi, ada pertanyaan? Iya, Depan, apa? Oh, huruf qalqalah. Ya, ada pertanyaan. Bagus dari Devan. Huruf qalqalah itu ada 5, ya. Huruf qalqalah itu ada 5 qalqalah. Ada yaitu huruf qaf, kemudian qaf, ba, jim, dan dal. Nah, huruf qalqalah ini qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, itu tadi. Ada lagi yang bertanya? Apa? Ada lagi bertanya? Sudah paham ya? Saya yakin sudah paham. Kalau sudah paham, kita akan tepuk surat Al-Hujurat. Nih, kita akan tepuk Al-Hujurat ya. Sudah siap? Saya dilihat di layar. Tepuk Al-Hujurat. Surat ke-49 Al-Hujurat. Artinya kamar-kamar, jumlahnya 18 ayat, diturunkan di Madinah. Nah, sekali lagi, tepuk Al-Hujurat. Surat ke-49 Al-Hujurat.
surat yang tadi sudah kita pelajari, baik bacaan dan artinya, kira-kira apa saja sih Ustaz? Nah, dari surat yang tadi sudah kita pelajari, baik bacaan dan artinya, kira-kira apa saja sih Ustaz pokoknya? Nah, yang pertama anak-anak, bahwa perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan Allah. Jadi manusia sendiri hanya menerima apa yang sudah diciptakan oleh Allah, karena itu ketetapan yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Maka ketika ada manusia yang mungkin secara kulit berwarna hitam, rambutnya ikal, maka itu semua adalah ciptaan Allah yang kita tidak boleh menghinanya, mengejeknya. Maka ketika kita menghina, mengejek orang yang memiliki kekurangan, berarti sama saja kita menghina, mengejek yang menciptakan, yaitu Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku berbeda, dan bangsa juga yang berbeda. Begitu juga perbedaan-perbedaan yang lainnya yang masih banyak sekali lagi. Nah, perbedaan-perbedaan itu ternyata tujuannya adalah agar kita bisa saling mengenal, bisa saling memahami, bisa saling mengerti. Sehingga dengan kita memahami perbedaan-perbedaan antara kita dengan yang lain, manusia satu dengan yang lain, kita diharapkan saling memberi rasa hormat, saling menghargai, dan saling mengenal. Dan yang terakhir, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang mungkin paling putih kulitnya, paling kaya, atau paling lurus rambutnya, atau paling panjang hidungnya, bukan. Tapi manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, itu tadi penjelasan dari pesan pokok surat Al-Hujurat, bahwasanya keberagaman perbedaan itu adalah sudah ketetapan Allah. Dari perbedaan itu kita belajar agar kita saling mengenal. Menyanyikan pesan pokok surat Al-Hujurat dengan lagu Sholawat Idul Muluk ya. Di sini ada larinya. Sudah siap? Sudah siap? Semangat? Oke, ayo 1, 2, 3. Surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan tentang keragaman bagi manusia. Semua manusia sama derajatnya, tidak ada perbedaan satu suku dengan lainnya. Maka kita bersaudara dengan semua manusia. Sekali lagi, surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan tentang keragaman bagi semua manusia. Derajatnya tidak ada perbedaan dengan lainnya. Maka kita tadi lagu tentang pesan pokok surat Al-Hujurat. Oke. Nah, sedikitnya kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke. Ya, semangat ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka
tarik jari. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau senang hati semuanya. Hore. Kalau kau senang hati semuanya. Hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati semuanya. Hore. Akan membuat proyek ya, proyek tentang poster dari surat Al-Hujurat ya. Kita akan Audin akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Akan jadi membagi 3 kelompok. Yang sini Bima, David, Devan, Martin, Vanessa di kelompok 1 ya. Di kelompok 1. Kemudian ini Kaila, Tia, Adit dan salah kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya. Kemudian yang terakhir ini kelompok 3. Nah, kelompok 3 ada Jagat, Fatih, kita. Oke, kelompok 3 ini ya. Kelompok 3. Oke. Oke, Audin akan membagikan lembar proyek ya. Lembar proyek ini untuk membuat poster. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke ya, sebelum dimulai, Audin jelaskan dulu ya. Ya, itu tadi sudah saya bagikan lembar kerja ya untuk membuat poster kelompok 1. Itu di situ ada surat Al-Hujurat dan artinya. Nanti dibaca di petunjuknya. Kemudian untuk membuat poster ini kita sepakati. Perhatikan dulu kelompok 3 ya. Perhatikan. Untuk membuat poster ini kita sepakati berapa menit? 20, 30, 20. Oke, ya kita sepakati tengah-tengah aja ya. 20 menit ya. Audit kasih waktu 20 menit untuk membuat poster sekreasi mungkin ya. Sekreasi mungkin kalian bisa berkreasi sesuai dengan ide-ide yang kalian punya. Sebelum kita mulai, perhatikan. Sebelum kita mulai ada ice breaking lagi. Ya. Ya kita lebih semangat untuk mengerjakan poster surat Al-Hujurat. Kita tepuk semangat dulu. Setuju? Oke, biar semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan mengerjakan. Kamu nih. Ya, bagi tugas ya, ada yang mengikuti, ada yang membuat nama.
Nanti dulu di sini ada kelompok. Seluruh ayatnya. Ini bagusnya lagi. Ayo, kelompok satu. Nah, ini hasilnya kelompok satu mau mempresentasikan. Ayo, kita kelompok Mas Devan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Puncak surat Al-Anfal ayat 15. Bagaimana hasilnya kelompok satu? Bagus ya? Nah, kalau bagus kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. W O W. Wow. Oke, terima kasih kelompok satu. Kelompok dua. Ya, ini tadi hasil dari kelompok satu ya. Kelompok satu. Nah, kalau kelompok satu ini menyusunnya dari ayat lalu surat dulu, ayatnya dulu baru arti, bawahnya arti, ayat, arti, kemudian ayat, arti, sampai selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengerjakan poster, Audin aja ya soal evaluasi dulu. Ini dikerjakan sebagai kalian tentang surat Al-Hujurat. Soalnya ada 5 pilihan ganda semua, ya. Ayo, dikasih nama, tinggal pilihan ganda. Sini dulu. Ayo, kasih nama, kemudian ayo. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ya. Kasih nama, jangan lupa nama ya. Kalau sudah dikumpulkan, nama sudah? Sudah.
Oke, terima kasih. Ini tadi soal evaluasi ya. Nanti akan mau dikoreksi, kemudian kita akan menjadikan bahan evaluasi selanjutnya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat. Anak-anak, hari ini kita belajar apa tadi? Apa saja? Surat Al-Hujurat. Kemudian pesan pokok dari surat Al-Hujurat. Kemudian yang ketiga apa tadi? Membuat apa tadi? Membuat poster dari surat Al-Hujurat. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang? Apakah perasaan kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Kira-kira kegiatan apa yang kalian suka? Ketika membuat poster ya? Senang ya? Oke, senang. Sebelum kami akhiri, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah semua dari ketetapan Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, bangsa yang berbeda pula. Tapi dengan perbedaan itu diperintahkan agar kita saling mengenal. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa memetik teladan dari surat Al-Hujurat, yaitu agar kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang baik, agar saling menghargai sesama manusia. Ya. Sebelum Pak Udin akhiri pembelajaran hari ini, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas berdoa. Ayo silakan Mas Divan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Rabbal Alamin. Ya, jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menulis surat Al-Hujurat dengan baik. Oke, belajar di rumah ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi.